Saudara, ini sebetulnya lebih pas suasananya daripada kita normal ibadah di gereja, rame-rame. Orang berpikir ketika merayakan hari kebangkitan itu rame-rame, kayak biasa kita lakukan. Padahal tidak, karena suasananya itu begitu mencekam sebetulnya. Ragu, antara senang, takut, sedih, campur aduk. Dan yang saya perlu sampaikan kepada kita semuanya, berita kebangkitan itu bukan berita yang populer waktu itu. Itu berita dari mulut ke mulut yang kecil, yang minor, yang tidak dipercaya oleh banyak orang. Kalau Bapak Ibu, adik-adik yang di rumah membaca cerita tentang kebangkitan itu, kan diawali dari pagi-pagi benar, dalam suasana yang sedang berkabung, para ibu-ibu atau wanita pergi ke kubur Yesus. Murid-murid betul-betul sedang berkabung, sedang sedih, dan nyaris lupa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam kesedihannya itulah ibu-ibu pergi ke kuburan pagi-pagi sekali. Saya tidak tahu perkiraan jamnya apakah seperti kita hari ini, jam 5 atau mungkin sebelum jam 5 mereka pergi. Dan saudara, sesampai di kubur, saudara, di sana kubur itu sudah terbuka dan tidak ada orangnya. Saudara, ini bukan berarti perempuan itu lihat Yesus bangkit, bukan. Bingung mereka, kemana itu Tuhan Yesus. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada wanita-wanita itu. Saudara, berita yang kecil yang disampaikan oleh, maksud saya berita yang disampaikan oleh orang-orang kecil, wanita. Pada masa itu, wanita itu kurang begitu diperhitungkan, termasuk untuk memberikan saksi. Apalagi dalam suasana duka, mungkin dianggap itu halusinasinya. Dan saudara, murid-murid bukan banyak jumlahnya. Jadi saudara, berita Paskah pada mulanya, kebangkitan itu bukan berita yang gegap gempita, tapi berita yang dari mulut ke mulut orang-orang kecil, kelompok kecil. Nah, apalagi saudara, pada waktu yang sama, saudara, dari pihak yang resmi, dari imam-imam, mahkamah agama mengeluarkan berita yang lebih resmi, sekalipun sebetulnya itu hoax. Jadi kalau bicara hoax bukan hanya sekarang. Ketika Yesus bangkit pun, mahkamah agama membuat berita hoax. Membayar orang untuk mengatakan apa? Mayat Yesus dicuri murid-muridnya. Tapi hari ini kita bersyukur, kita boleh menerima berita itu. Dan kita bisa merayakan kebangkitan Kristus. Boleh mungkin Bapak Ibu dan adik-adik salam, boleh suaminya, salam istrinya katakan Yesus bangkit. Boleh sama anaknya juga katakan Yesus bangkit. Boleh bertanggapan juga boleh Bapak Ibu. Ya, Yesus bangkit, saut Yesus bangkit. Terus katakan bersama-sama Yesus benar-benar bangkit. Kalau di rumah boleh ya, enggak jaga diapakan ya. Karena setiap hari di rumah kan, dengan orang lainnya yang jaga jarak kan. Di rumah boleh salam ya, saudara. Jadi katakan Yesus bangkit. Ya, Yesus bangkit. Yesus benar-benar bangkit. Saudara bangga jadi orang percaya? Saya secara pribadi saya bangga. Karena saya punya Allah yang hidup. Saya tidak perlu iri kalau orang-orang yang lain sering berziarah. Saya nggak perlu iri karena nggak ada kuburan Tuhan Yesus. Nggak perlu iri karena Yesus yang kita percaya, Yesus yang hidup. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan, saya boleh katakan ini kebangkitan merupakan inti dari ajaran kekristenan. Kebangkitan salah satu pembeda besar dari kepercayaan yang lain.
Kalau saudara merayakan kelahiran, semua kepercayaan ada. Kelahiran tokohnya. Merayakan apa? Kematian? Ya, semuanya ada kematian. Jumat Agung. Merayakan apa? Kenaikan, ada yang naik. Tapi berbicara kebangkitan, hanya kita yang merayakannya. Jadi Anda harus bangga. Saya bangga karena Allah saya Allah yang hidup. Saudara, kenapa saya katakan saudaraku bahwa kebangkitan adalah intisari dari kekristenan, dari iman Kristen. Saudara, kalau kita berbicara tentang kepercayaan, banyak kepercayaan mengajarkan mencari kehidupan dari kematian. Maka apakah kepercayaan yang animisme sifatnya itu sangat respect dengan yang sangkut menyangkut dengan mati? Bahkan dulu ya, atau ya dulu orang apa-apa itu selalu orang mati. Atau sampai sekarang pun lebih banyak orang takut dengan orang mati daripada dengan orang hidup. Waktu hidup gak dihargai, gak dihormati, kalau udah mati kayaknya dihormati. Yang konyolnya saudaraku, ada banyak orang minta petunjuk di tempat orang mati, di kuburan. Saya ingat waktu saya masih di utara, Sumatera Utara, ibadah Paskah biasanya jam 5 gini, itu di kuburan. Orang pada nangis. Pertanyaan saya, apakah dia ingat Yesus yang bangkit? Apakah dia terharu karena Yesus mati kemudian bangkit? Enggak, saudara. Dia ingat yang di dalam kubur. Saya tidak tahu apakah sekarang tradisi itu masih ada. Ya. Saudara, kepercayaan lain mengajarkan mencari kehidupan dari kematian. Tetapi iman Kristen mengajarkan mencari kehidupan dari kebangkitan, bukan dari yang mati. Jadi hal yang sama sekali berbeda. Kita mencari arti kehidupan dari Yesus yang bangkit, bukan dari Yesus yang mati. Jadi Yesus itu hidup. Maka ketika kita berbicara tentang Alkitab pun, Alkitab hampir seluruhnya bicara untuk orang hidup. Sedikit bicara tentang orang mati. Karena memang Allah kita Allah yang hidup. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita dalam masa sukacita ini untuk merenungkan tentang kuasa dari salib dan kebangkitan. Kuasa dari salib dan kebangkitan. Mari kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan membaca satu ayat saja. Ini sebenarnya rangkaian panjang ayat ini, tapi saya ingin kita membaca satu ayat saja. 1 Korintus 15 ayat 14. Ayat ini demikian bunyinya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Untung Yesus bangkit. Dan memang betul, kalau Yesus nggak bangkit, ya ngapain kita percaya? Sama tuh dengan kita. Dia bangkit. Dia hidup. Dia mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa dosa, bahkan mengalahkan maut. Yesus. Saudara-saudara, kita akan coba belajar beberapa hal. Rasul Paulus, saudaraku, pada waktu itu konteksnya adalah jemaat Korintus yang sebenarnya mereka tidak percaya, salah satunya terhadap pengajaran kebangkitan.
Maka Paulus mencoba menjelaskan salah satunya tentang kebangkitan. Maka dia sampaikan, kalau seandainya Yesus gak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami. Karena berarti Yesus sama dengan yang lain. Yesus sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Yesus sama dengan tokoh-tokoh mungkin perjanjian lama. Termasuk bukan hanya sia-sia pemberitaannya, sia-sia dia percaya. Saudara tahu bagaimana Paulus orang yang sangat setia pada waktu dia belum menerima Yesus. Kalau dia mengejar-ngejar, ingin mencelakai, bahkan mencelakai pengikut Kristus, bukan karena dia jahat sebetulnya, tapi karena dia setia kepada pengajaran yang dipercayainya. Jadi saudara, kenapa dia boleh berani katakan ini? Karena dia secara kasat mata melihat Yesus yang sudah, masa Paulus Yesus sudah naik toh? Tapi dia dijumpai. Yesus hidup. Saudara, kalau kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, yang pertama yang kita harus perhatikan saudaraku, kebangkitan Kristus sebetulnya membuktikan bahwa Tuhan Yesus atau Tuhan yang saya dan saudara percaya ini benar. Benar dalam hal apa? Perkataannya, benar dalam hal apa? Kehidupannya, benar dalam hal apa? Keberadaannya. Saudara, kenapa saya katakan demikian? Harapan saya Bapak Ibu di rumah, sekalipun hanya dengan kertas, setiap passion 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu setia mengikutinya. Passion keempat, di materi itu dibahas tentang bagaimana tentang Yesus itu dinubuatkan dari perjanjian lama. Memang karena waktu kita terbatas, slot kita juga terbatas, nggak mungkin dibuat secara rinci dan lengkap. Tetapi apa artinya yang dikatakan di perjanjian lama itu tergenapi dalam diri Yesus? Menyangkut kelahirannya, menyangkut dia rancangan penderitaannya, menyangkut termasuk kematiannya, menyangkut termasuk kebangkitannya. Saudara, itu jarak berapa tahun? Dan itu Tuhan berbicara dengan orang-orang yang berbeda, yang tidak saling berhubungan satu dengan lain. Yesus kita bangkit. Benar. Kemudian saudara, kalau saudara memperhatikan ketika Tuhan Yesus juga masih sebelum disalibkan, dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku, saudaraku, dalam Yohanes 11 umpamanya contohnya, ketika itu konteksnya dengan Lazarus, akulah kebangkitan dan hidup. Saudara bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kata-kata ini jadi bualan. Banyak orang berkatakan sesuatu tidak menjadi kenyataan. Tapi menyangkut kebangkitan dan pun Tuhan Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Percayakah engkau akan hal itu? Bayangkan kalau Yesus enggak bangkit. Saudara, Yesus bukan hanya bangkit saja. Kalau orang bangkit ada juga selain Yesus bangkit. Minimal dalam Alkitab ada Lazarus. Tapi Lazarus yang bangkit mati lagi. Tidak bangkit lagi. Ada juga orang-orang yang katanya bangkit. Karena sebenarnya mungkin belum mati suri. Tapi bangkit pun mati lagi dan gak bangkit lagi. Tapi Yesus bangkit dan kagak mati lagi. Jadi kebangkitan memperlihatkan, menunjukkan, membuktikan bahwa Allah yang saya dan saudara percayai benar. Dalam perkataannya, dalam kehidupannya, termasuk dalam keberadaannya. Saudara, maka kalau kita lihat saudaraku, di dalam Matius juga pasal yang ke-17, dikatakan kan sebelum dia menderita itu, sebelum dia mati, disalibkan, anak manusia akan dibangkitkan dari antara orang mati. Saudara semua,
Apa yang dikatakan menjadi satu kenyataan. Kebangkitan Kristus membuktikan Allah yang saya dan saudara percayai benar. Saudara, memang ketika kita berbicara tentang kebangkitan sangat sulit kita mengerti. Tapi saudara, poin yang kedua, ketika kita berbicara kebangkitan justru membuktikan bahwa memang ada kebangkitan. Tadi saya dan saudara bersama-sama mengakui iman pengakuan rasuli, bukan? Salah satu statementnya apa? Aku percaya kepada apa? Kebangkitan daging. Kalau orang-orang teman-teman dari Tionghoa biasanya kalimatnya bukan kebangkitan daging, kebangkitan tubuh. Sudah, maka kadang-kadang heran juga ya. Ya memang tidak masuk akal bagaimana kita bangkit ya. Sehingga tidak heran kalau ada orang yang mencela tentang kebangkitan ini, dikatakan Tuhan Yesus jadi zombie. Kalau sudah ikuti di YouTube itu, saya nggak perlu sebut namanya lah ya. Zombie. Ya, memang pikirannya nggak nyampe ke sana. Terlalu kerdil kita manusia. Tidak bisa. Kalau Yesus Allah yang adalah Allah, Anda mampu mengerti semuanya, dia bukan Allah. Pikiran saya dan saudara ini terlalu kecil. Untuk memikirkan kita sendiri aja susah. Sekarang kita semua sedang diliputi ketakutan terhadap ancaman virus corona. Anda bisa tahu di mana virusnya? Bagaimana menularnya? Enggak tahu kan? Bagaimana Anda bisa memikirkan kebangkitan Kristus? Corona aja kita enggak bisa atasi. Kapan berhenti? Enggak tahu juga. Kapan menemukan obatnya? Enggak tahu juga. Saudara, ketika kita berbicara kebangkitan, inilah yang memperlihatkan bahwa Yesus itu Allah, bukan sekedar manusia seperti saya dan saudara saja. Maka kebangkitannya selain membuktikan bahwa Allah yang kita percaya benar, menjadi satu bukti bahwa ada kebangkitan tubuh, ada kebangkitan daging. Saya dan saudara bagaimana mau mempercayai, berharap Anda dan saya akan bangkit? Gak pernah ada contohnya. Kalau gak ada contohnya. Tapi Yesus, maka di dalam Alkitab katakan apa? Dialah menjadi yang sulung. Dari apa? Kebangkitan yang lain. Maka kalau saudara membaca dalam cerita di Matius, disinggungkan ketika Yesus bangkit ada banyak orang yang dibangkitkan. Sekalipun ini juga perlu penafsiran yang lebih lagi. Tapi bukti bahwa Kristus bangkit itu menjadi harapan bagi saya dan saudara. Bahwa saya dan saudara nantinya akan dibangkitkan, saudaraku. Saudara, yang ketiga, saya ingin mengajak kita, saudara, ketika kita berbicara tentang kuasa kebangkitan, saudaraku, yang ketiga sangat penting sekali, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus berkuasa atas maut dan kematian. Saya berusaha untuk mencoba mencari ayat-ayat yang menguatkan, mencoba mencari statement-statement yang bisa membangun iman kita setiap hari. Tapi saudara, saya punya satu tantangan. Tantangannya apa? Bahwa saya tidak bisa menyembunyikan diri, atau kita tidak bisa menyembunyikan diri dari satu tantangan yang sebetulnya semua orang miliki. Takut mati. Mau bagaimana saya mencari kata-kata yang bisa menguatkan orang, mau bagaimana saya mencari ayat-ayat yang bisa menguatkan orang, pasti salah satu yang saya dan saudara pikirkan takut mati, bukan? Tapi saudara, hari ini sebenarnya saya dan saudara betul-betul menjadi orang yang beruntung, bersukacita. Karena sebetulnya kematian bukan hal yang perlu saya dan saudara takuti. Kenapa? Karena Allah yang saya dan saudara percayai, Allah yang mengalahkan, yang berkuasa
atas kematian itu. Jadi bukan sesuatu yang perlu saya dan saudara takuti. Karena Kristus yang saya dan saudara percayai mengalahkan maut. Kalaupun secara natural memang saya dan saudara harus mati, matilah. Tapi saya dan saudara punya harapan apa? Untuk bangkit. Untuk bersama. Saudara, apa artinya kalau kita berbicara bahwa Kristus, kebangkitan Kristus membuktikan Kristus berkuasa atas maut? Apa dampaknya buat saya dan saudara? Saudara, kalau kita membaca di dalam Roma, saudaraku, dijelaskan di sana, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut. Kenapa semua orang takut mati? Karena mati itu sebagai akibat dosa. Kenapa orang takut mati sebagai akibat dosa? Karena setelah mati itu saya akan menghadapi penghakiman. Tapi kebangkitan Kristus menjadi satu jaminan bahwa maut yang sesungguhnya sudah dikalahkan. Kristus mati yang dia lakukan untuk menggantikan saya dan saudara. Saudara, di dalam Korintus makanya Paulus ingatkan kembali kepada jemaat di Korintus ya. Dikatakan gini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, ketika saya mempersiapkan bahan passion yang kedua, ketika saya membaca tentang kisah pencobaan Yesus di padang gurun, saya berkali-kali baca, coba renungkan, baca renungkan, karena bagaimana yang membuat meringkasnya jadi kecil pendek seperti itu. Saya berpikir ya saudaraku, 40 hari 40 malam Yesus puasa. Memang ada orang berdebat, itu puasa nggak makan nggak minum atau nggak makan saja. Terlepaslah nggak makan nggak minum, 40 hari siapa sanggup? Minumlah, taruhlah 40 hari. Saudara, saya suka ikut puasa BJRN dan sebagainya, itu biasanya berapa, nggak sampai seminggu. Itu nggak sampai seminggu, 1 hari sih nggak masalah, udah biasa kan. Tapi kalau sudah puasa berturut-turut umpamanya 3 atau 1 minggu, sudah tuh lihat apa saja enak. Lihat apa saja. Mungkin lihat daun di depan saya ini kayaknya seger kali, kayak lalapan. Pengen ini bayangkan 40 hari. Terus Tuhan Yesus itu punya kuasa. Maka saya tuliskan di dalam renungan passion kemarin, iblis itu pinter. Dia pakai momen yang tepat, waktunya tepat, tempatnya tepat. Kalau Anda pas kenyang ditantang makanan, mana tergoda? Pas lapar ditantang makanan. Kalau Anda tidak punya kuasa, ya nggak punya kuasa, nggak mampu. Ini punya, saudaraku. Kemudian iblis bawa lagi kemana? Bait Allah. Saudara, bukan tidak ada maksud. Di bait Allah itu, di sana berkeliling itu imam-imam. Yang paling tidak salah satu menjadi sasaran yang harus diyakinkan bahwa Yesus Mesias. Apalagi ini permulaan Yesus mau melayani. Permulaan melayani butuh dukungan, bukan? Dan sudah dikatakan dalam Alkitab, kalau Yesus turun, pasti dalam Mazmur dikatakan apa? Akan ditatang. Bisa. Ini permulaan penting. Tapi Yesus tidak. Saudara, perhatikan tantangan yang ketiga dalam passage yang kedua kemarin. Dibawa ke atas gunung. Diperlihatkan dunia dengan segala isinya. Tentu waktu itu di depannya mungkin Yerusalem. Dia katakan apa? Semua ini akan menjadi milikmu. Saudara, iblis sedang menawarkan jalan pintas. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus tidak terkalahkan. Yang menarik saudaraku, kalau kita membaca Injil Lukas pasal 4 ayat 13 itu, ditulis di sana, iblis itu nunggu lagi, mundur tapi nunggu lagi waktu yang tepat. Gak pernah nyerah. Maka ketika
saudara nonton film The Passion of the Christ ya. Waktu Yesus disalib itu, apa yang terjadi di ending cerita itu? Waktu disalib. Kan waktu disalib kemudian mati kan ada gambar apa itu? Iblis ya. Yang mati dikalahkan. Saudara, kalau sampai di situ saja ditujukan kekalahannya. Kenapa? Karena iblis tidak pernah bisa membujuk Yesus untuk tempuh jalan pintas. Sampai di sana Yesus bisa menyelesaikannya dengan baik sampai mati. Itu sudah keok sebenarnya iblisnya. Nah, apalagi hari ini saya dan saudara merayakan kebangkitannya. Ini satu kemenangan. Jadi Bapak Ibu di rumah, wajahmu jangan wajah hari Jumat Agung gitu, pucat muram. Ini kebangkitan. Katakan sama suamimu, ibu-ibu, ini kebangkitan Pak. Sekali-kali bangun pagi nggak apa-apalah. Ini kebangkitan mah. Ini kebangkitan anak-anak. Kalah itu maut. Hai maut, di mana sengatmu? Saudara, perkataan ini kan perkataan ngeledek, saudaraku. Gimana? Ayo. Mana kekuatanmu? Ini perkataan ngeledek. Saudara, kuasa kebangkitan itu memperlihatkan bagaimana Kristus berkuasa sampai kepada maut pun dikalahkannya. Pertanyaan kita adalah, bagaimana saya dan saudara boleh mengalami kuasa kebangkitan? Saudara, kita akan membaca dari Roma pasal 6 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita bersama-sama ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, maka tema yang saya kasih judul bukan kuasa kebangkitannya saja. Saya sengaja masukkan kuasa salib dan kebangkitan. Karena Alkitab katakan kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita bisa menjadi satu dengan atau menjadi sama dengan apa kebangkitannya, sama dengan kebangkitannya. Jadi menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya berarti menjadi satu dengan apa yang sama dan menjadi kebangkitannya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di mana ini sebetulnya kita bisa alami proses ini? Sebenarnya kalau saudara membaca dalam Roma itu ayat 3, 4 dan 5, 4, 3, 4 ya, 3, 4 ya. Ayat 3 dan 4 ya, jelas sebetulnya di dalam Roma ya, Roma 6 itu. Coba saya akan baca ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 menarik. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, jadi dalam proses baptisan itu sebetulnya banyak orang sekarang berdebat hanya kamu dibaptis apa? Kamu dibaptis percik, siram, selam, tenggelam? Orang suka perdebatkan itu. Yang penting justru apakah ketika engkau dibaptis engkau mengalami bagaimana engkau menjadi sama dengan kematian Kristus, dikuburkan manusia lamamu, mati. Biasanya kalau di kelas katekisasi saya sangat tekankan pengajaran ini, termasuk dengan orang-orang yang mau baptis, termasuk membaptiskan anaknya. Saya suka ambil waktu untuk menjelaskan ini. Kata dikuburkan menjadi sangat penting. Mati dikuburkan itu menunjukkan bahwa benar-benar mati. Karena dikuburkan. Kok cuma mati saja gak dikuburkan, jangan-jangan mati suri Anda. Mati suri itu artinya ya hidup lagi nantinya. Kalau mati suri maksudnya manusia lama kita cuma mati suri, tidak mati. Maka banyak orang Kristen
Mau baptis itu bagus. Setelah baptis, kembali lagi ke manusia yang lama. Banyak orang Kristen kan, bapak ikut camp dulu waktu tren-trennya pria sejati. Wah, selesai pulang camp sejati betul. Tapi masalahnya nggak mati dia, mati suri. Seminggu doang, kambuh lagi. Wanita ikut camp wanita bijak, pulang bijak betul. Ya, seminggu. Minggu berikutnya udah bajak. Kan bijak lagi, karena mati suri. Maka menjadi mati dikuburkan itu sangat penting. Betul-betul mati. Maka proses tadi katakan, ketika kita dibaptis, kita mengidentifikasikan diri kita, menyatukan diri kita dengan Kristus, mengalami apa yang sama dengan kematiannya, sehingga kita, saya dan saudara, boleh mengalami apa yang sama dengan kebangkitannya. Saudara, ketika kita berbicara tentang kebangkitan, saya dan saudara bisa alami kalau saya dan saudara mati bersama Kristus. Saudara, ketika kita bicara tentang kuasa, kita selalu tergoda untuk kuasa itu apa? Mujizat. Saya tidak katakan saya tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Tapi kalau saudara cuma pikirannya mujizat itu berarti berkat, mujizat itu berarti sembuh, mujizat itu berarti itu saja. Lupa bahwa salah satu mujizat adalah ketika saya dan saudara, mujizat terbesar itu justru ketika saya dan saudara diselamatkan. Mujizat terbesar Tuhan sudah lakukan buat saya dan saudara. Mujizat yang sebenarnya harus mengikuti kita. Bagaimana saya dan saudara bisa hidup taat seperti Kristus taat. Taat seperti Kristus taat sampai mati. Makanya saudara, di dalam masa Paskah ini, saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa ketika kita ingin mengalami atau menerima mahkota, Anda harus mau memikul salib. Karena dalam kekristenan tidak pernah ada mahkota tanpa salib. Yang mengajarkan mahkota tanpa salib itu iblis. Itulah waktu dia godai. Jalan pintas. Jangan pernah berpikir Anda ingin mengalami kuasa kebangkitan kalau Anda gak pernah mau mati. Jadi Anda gak mungkin bangkit kalau Anda belum mati. Anda gak mungkin terima mahkota kalau Anda tidak disalib. Saudara, saya akan membacakan ayat terakhir dalam renungan Paskah ini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, perhatikan baik-baik, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan Yesus bukan hanya mengalahkan maut waktu itu, tapi justru ketika mengalahkan maut itulah kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh pengharapan karena kebangkitannya itu. Saya ingin Bapak Ibu di rumah, hari ini hari kebangkitan. Suasana sukacita harus ada dalam kehidupanmu. Karena Yesus sudah mati untuk engkau, mengalahkan maut, bangkit. Hari ini kita rayakan. Ayo Bapak Ibu di rumah, kita angkat satu pujian dari nyanyian metodis ini, NRM nomor 268, Kristus bangkit soralah. Sudah pagi-pagi boleh bersorak di rumahmu. Kristus bangkit soralah.